Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Pipin Kurnia akan membahas mengenai kesurupan dalam perspektif kebudayaan. Nah, semakin hari kasus-kasus kesurupan semakin beragam dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, keadaan ini memunculkan anggapan bahwa fenomena kesurupan terkait dengan kultur dan sangat berhubungan dengan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Karena itulah, tiap agama dan bangsa memiliki pola kesurupan dan pola penanganan yang berbeda-beda pula. Dari perspektif kebudayaan, kesurupan diidentifikasikan sebagai masuknya roh atau setan. Nah, jenis kesurupannya dikenal dengan psikosis atau spiritual possession. Mereka yang rentan kesurupan dipercaya adalah orang-orang yang memiliki pertahanan diri dan dorongan hidup yang lemah, yang merujuk pada tidak berfungsinya keikutsertaan ego. Nah, secara kebudayaan, setiap individu seperti di Indonesia memiliki potensi untuk mengalami kesurupan. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Indonesia berada dalam collective unconsciousness yang berisi mitos-mitos seperti memedi, pocong, dan masih banyak lagi. Nah, mitos inilah yang terus berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Keadaan diperparah dengan pengalaman masa kecil, di mana anak-anak sering ditakut-takuti dengan berbagai macam hantu. Fenomena alam bawah sadar ini kemudian dipersandingkan dengan fenomena gaib dalam keyakinan masyarakat. Nah, tidak dapat diingkari bahwa masih banyak orang yang lebih percaya bahwa kesurupan merupakan peristiwa gaib daripada ilmiah. Semua ini tersimpan dalam personal unconsciousness yang setiap saat dapat muncul ketika ada pemicunya. Nah, contoh yang jelas tampak dalam masyarakat Indonesia belakangan ini banyak terjadi kesurupan massal pada kalangan pelajar sekolah yang masih berada dalam rentang usia remaja. Nah, di mana ini adalah rentang usia yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial. Penyebab terjadinya fenomena kesurupan ini dapat berupa tuntutan dari orang tua, guru, dan teman-teman yang mungkin saling bertentangan. Selain itu, sebagai individu yang memasuki masa peralihan menuju kedewasaan, mereka seringkali mengalami problem psikis karena kurangnya dukungan psikologis dari orang-orang terdekatnya. Pada ambang batas tertentu, keadaan dapat menjadi tidak tertahankan, sehingga individu akan berada dalam keadaan tertekan. Jika sudah demikian, rangsangan kecil pun dapat berubah menjadi rangsangan besar. Keadaan demikian akan mengantarkan individu ke keadaan trans. Lalu, mengapa kesurupan individu dapat berubah menjadi kesurupan massal? Dalam kasus ini, pelajar yang pertama kali mengalami kesurupan berperan sebagai pemicu. Dalam istilah hipnotisme, siswa yang sudah kesurupan menginduksi alam bawah sadar teman-temannya yang lain. Nah, kejadian ini mirip dengan penyakit menular yang bila tidak diisolasi akan mewabah ke yang lainnya. Para ahli mencoba menjelaskan banyak kasus kesurupan secara klinis, tetapi di sisi lain banyak anggota masyarakat yang mempunyai kesan negatif terhadap kasus ini. Ada yang mensinyalir bahwa kasus kesurupan massal para pelajar merupakan bentuk rekayasa mereka agar proses belajar mengajar tidak berlangsung, atau kasus kesurupan massal karyawan yang dianggap disengaja agar mereka mendapatkan libur tanpa harus dipotong upah kerjanya. Meskipun belum tentu tuduhan tersebut sepenuhnya benar, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan banyaknya kasus kesurupan tersebut menimbulkan sikap skeptis pada sebagian orang yang beranggapan bahwa semua kejadian tersebut adalah bentuk rekayasa semata. Islam memandang bahwa fenomena kesurupan bukanlah persoalan agama. Tidak adanya ayat Al-Quran yang membahas fenomena ini merupakan indikasi demikian. Namun, beberapa hadis memberi solusi untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan ini dengan mendasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Nampaknya, hadis-hadis itu merupakan bentuk reaksi atas budaya yang mempercayai terjadinya fenomena kesurupan. Untuk menanggulanginya, hadis menunjuk ayat-ayat Al-Quran yang memang telah Allah jadikan sebagai penyembuh semua penyakit, baik ragawi maupun rohani. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi fenomena tersebut, diantaranya gender, pendidikan, dan berbagai aspek psikososial yang memicu terjadinya fenomena kesurupan di masyarakat.
Walau bukti ilmiah sedikit demi sedikit terkumpul, seperti telaah psikologi, ilmu saraf, antropologi, dan kedokteran, tampaknya hal ini baru sebatas pada uraian yang berkaitan dengan ritual spesifik budaya dan belum mencapai ilmiah universal. Belum ada teori yang menjelaskan bagaimana proses neurologis yang membuat kesurupan dapat terjadi dan menjelaskannya dalam skala laboratorium. Apakah fenomena kesurupan merupakan kasus psikologis, kedokteran, spiritual keagamaan, atau hanya sekedar rekayasa semata? Sampai saat ini hal tersebut masih berada dalam tataran luar nalar manusia dan masih harus terus digali. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pada suatu saat nanti akan mampu mengungkapkan misteri-misteri yang bersifat metafisika dan menjadi lebih realistis dan terlihat logis di mata manusia. Nah, itu dia penjelasan mengenai kesurupan dalam perspektif kebudayaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.